Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka diduga melakukan pelanggaran pemilu saat dirinya berkunjung ke Ambon, Maluku pada Senin 8 Januari silam. Pertemuan yang melibatkan raja-raja itu diketahui untuk menyerap aspirasi dan juga berdialog secara langsung dengan mereka. Bawaslu Provinsi Maluku berjanji akan melakukan evaluasi dan juga mengusut adanya dugaan pelanggaran pemilu. Bergabung melalui sambungan daring dengan anggota Bawaslu Samsun Ninilau yang masih kami coba hubungi, dan juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi Fadli Ramadhanil. Selamat malam, Mas Fadli. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Ya, kami Waalaikumsalam. masih berusaha untuk menghubungi anggota Bawaslu Maluku, tapi kalaupun terkendala cuaca karena masih di jalan informasinya, kita lanjutkan bersama Anda, Mas Fadli. Mas Fadli, kalau tadi kita simak pernyataan dari Bawaslu Maluku, ada pelanggaran, tapi tidak spesifik pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Anda melihat seperti apa, Mas Fadli? Pertama, kalau terkait dengan indikasi atau kategori pelanggarannya, pelanggaran bagi pelaksana dan atau tim kampanye yang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, atau badan musyawarah desa, itu berdasarkan pasal 280 ayat 3 itu adalah pelanggaran pidana pemilu. Dan ini jelas sesuatu yang kristal clear di dalam undang-undang pemilu. Jadi pelaksana atau tim kampanye yang melibatkan kepala desa, aparatur desa, atau badan pemusyawaratan desa itu diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu kalau kemudian mereka mengajak di dalam aktivitas kampanye. Nah, yang kedua, bagi kepala desa yang terlibat di dalam aktivitas kampanye itu juga kena ancaman sanksi pidana pemilu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang agak clear ya sebetulnya, karena tidak perlu pembuktian yang rumit, Mas, yang dilakukan oleh wakil presiden atau calon wakil presiden nomor urut 2 datang ke Maluku jelas merupakan bagian dari aktivitas kampanye, karena itu dilakukan dalam masa kampanye, dan pertemuan dengan beberapa kelompok orang atau sekelompok orang dengan jumlah tertentu itu masuk menjadi salah satu metode kampanye, yaitu metode kampanye pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Dan kemudian ketika yang dilibatkan dalam aktivitas kampanye itu adalah kepala desa, jelas ini sesuatu yang dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu, pasal 280 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan berdasarkan pasal 493 Undang-Undang Pemilu, itu merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Baik, ada dugaan pelanggaran pidana pemilu ya terhadap kepala desa yang Anda katakan. Tapi kalau melihat pidana pemilu, ada dugaan pidana pemilu juga terhadap yang menghadiri, yaitu Gibran, apakah juga dikenakan pasal tersebut, Mas? Menurut saya ya, karena bahasanya atau subjek yang disebut di dalam undang-undang itu, pasal 280 ayat 2, pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan. Nah, artinya pertanyaannya sekarang, apakah calon wakil presiden adalah pelaksana dari kampanye? Jelas, karena dia adalah aktor yang ikut dan terlibat langsung di dalam aktivitas kampanye. Nah, kemudian apakah ada larangan bagi pelaksana kampanye untuk melibatkan kepala desa? Ya, di dalam pasal 280 ayat 2 itu jelas itu dilarang. Lalu apakah ada ancaman sanksi pidana bagi pelaksana dan atau tim kampanye yang melibatkan kepala desa? Ya, itu ada di pasal 493 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi sekarang saya kira teman-teman Bawaslu Maluku bisa terus mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan informasi, menyesuaikannya dengan semua keterangan yang didapat dari para pihak, dan ini bisa diproses menjadi sebuah dugaan pelanggaran pidana. Dan ini ujian juga bagi komitmen dan keberanian Bawaslu menurut saya untuk konsisten menegakkan hukum pemilu. Dampaknya apa terhadap pencalonan Gibran ke depan, Mas Fadli? Apakah Kalau digugurkan? terhadap apa? Ya, itu tentu nanti akan tergantung sejauh mana tindak pidana itu dapat dibuktikan atau tidak.
dan tentu saja nanti akan tergantung kepada putusan dari hakim di dalam penyelesaian tindak pidana pemilu itu. Nah, makanya yang paling penting sekarang ini proses harus didorong agar kita bisa memberikan juga pembelajaran kepada masyarakat bahwa larangan-larangan dalam aktivitas kampanye itu harus dipatuhi baik oleh pelaksana kampanye, termasuk di dalamnya adalah peserta pemilu itu sendiri, termasuk juga tim kampanye dari peserta pemilu, dan termasuk juga aktor-aktor yang dilarang untuk ikut serta dalam aktivitas kampanye. Kan itu banyak Mas ya, di pasal 280 itu banyak sekali. Mulai dari Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Gubernur, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Direksi dan Komisaris BUMN, ASN, TNI Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih, itu dilarang untuk terlibat atau dilibatkan dalam aktivitas kampanye. Dampak ke Gibran apa, Mas Fadli? Dampaknya apa Gimana, Mas? ke Gibran? Dampak yang akan dialami Gibran apa nanti ke depan? Sanksinya tentu akan ada sanksi pidana kalau seandainya ini terbukti ya. Dan ini yang nanti akan diikuti melalui proses penegakan hukum di Sentra Gakumdu di Bawaslu, di kepolisian, kejaksaan, nanti di pengadilan kalau ini terbukti. Nah, ini yang mesti dipastikan berjalan secara profesional, secara mandiri, karena yang namanya salah satu indikator penyelenggaraan pemilu itu bisa demokratis atau tidak, ya proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Konsekuensi terhadap kampanye apa ke depannya nanti setelah peristiwa di Ambon ini? Apakah kampanye terganggu atau bagaimana? Kalau soal aktivitas kampanye secara keseluruhan tentu tidak akan terganggu ya, karena yang namanya proses aktivitas kampanye akan terus berjalan sampai nanti ditutupnya jadwal atau kemudian tahapan kampanye pada tanggal 10 Februari 2024, dan ini bisa menjadi pembelajaran yang serius bagi semua peserta pemilu, tidak hanya calon presiden, tapi juga partai politik, calon anggota legislatif, dan tim kampanye, bahwa tidak boleh melakukan apapun semaunya di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ada batasan-batasan dan larangan-larangan di dalam kerangka hukum pemilu yang harus dipatuhi. Baik, temuan yang didapat Perludem apa sejauh ini, Mas Fadli? Apakah juga mendapat informasi dari Bawaslu setempat menemukan undangan yang dihadiri oleh 30 kepala desa tadi dikatakan, dan seperti apa yang didapat temuan sejauh ini, Mas Fadli? Kalau dokumen yang berkaitan langsung ya dengan aktivitas yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 di Maluku, kami belum dapatkan. Baru ada informasi yang kemudian kami bisa dapatkan terkait adanya aktivitas di dalam masa kampanye yang dilakukan oleh yang bersangkutan di Provinsi Maluku, dan itu diduga mengumpulkan kepala desa. Baik, kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu. Rencananya akan pleno pada esok hari. Seperti apa keputusan di Bawaslu Maluku, kita akan tunggu. Semoga akan berjalan dengan adil ya Mas ya, bagi kita semua. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, selaku peneliti Perludem pada malam ini bersama kami membahas soal dugaan pelanggaran dari salah satu cawapres di tanah air. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam Mas.